Sairun ini adalah orang-orang yang masih dalam perjalanan menuju destinasi. As-sairun ataupun as-salikun. Al-wasilun, golongan orang-orang yang telah sampai kepada destinasi. Mereka telah sampai kepada Allah menurut penglihatan dan anggapan orang lain, bukan menurut penilaian mereka sendiri. Nah, ini kenapa kan? Sebab tiada seorang pun yang boleh mendapik dada bahwa dirinya telah sampai kepada Tuhannya. Nah, kalau ada, ketahuilah bahwa orang yang mendapik dada bahwa dirinya sudah dalam tahap usul, sudah sampai kepada Tuhannya, ketahuilah bahwa orang itu adalah pendusta. Jadi tahap usul ini yang menilai adalah orang lain. Makanya disebutkan mereka telah sampai pada Allah menurut penglihatan dan anggapan orang lain. Karena secara zahir masyarakat tahu betapa tinggi waroknya, betapa kuat zuhudnya, betapa baik budi pekertinya dan seterusnya, sehingga masyarakat ataupun manusia, orang-orang ramai menilainya sebagai orang yang telah wusul ataupun telah sampai kepada Allah. Mereka ini selalu beribadat dan mengerjakan taat kepada Allah serta menjauhkan segala larangannya. Mereka keluar dari daya dan kekuatan mereka. Sama sekali tidak terlihat lagi bagi mereka amal-amal yang mereka kerjakan. Sebab perasaan mereka secara keseluruhan dilihat Allah atau melihatnya dalam arti tidak seumpama dengan sesuatu. Artinya, ini berbelit-belit nih. Orang yang sudah al-wasilun ini, penilaian masyarakat, penilaian manusia pada umumnya menganggap bahwa orang tersebut sudah usul kepada Allah secara mereka melihatnya secara zahirnya. Memang manusia hanya dapat menilai secara zahir. Itulah di dalam fikih sebutkan nahkumuz zawahir wallahu bis-sarair. Bahwa kita manusia hanya dapat menjatuhkan hukum-hukum yang sifatnya zahir dan Allah yang mengetahui hati dan hakikat seseorang tersebut. Karena itu namanya keyakinan ataupun namanya pemikiran, selagi mana belum dibuktikan dengan amal perbuatan, maka hukum fikih belum dapat menjatuhkan hukuman. Contoh, kalau seseorang itu murtad, tapi dia tidak pernah menyatakan dengan ucapan, dan dia juga tidak pernah membuktikan dengan amal perbuatan, tetapi di dalam hatinya dia mengatakan aku murtad, maka mahkamah, hakim, qadhi tetap tidak boleh berbuat apa-apa, tidak boleh berbuat sama sekali. Sebab apa? Ya itu masih di dalam hatinya, dan hanya saja Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Sebaiknya kalau secara zahir dalam masyarakat orang itu, katalah macam ada Pak Ziatul Rahman, semua orang tahu, orang majid semuanya tahu, dia rajin menuntut ilmu, baik dengan jiran, tak pernah menyakiti orang lain. Maka masyarakat memandangnya, secara zahir dia adalah baik, dan secara hukum fikih dia dikategorikan sebagai orang yang baik, kan begitu. Adapun mengenai dia hakikatnya baik dan tak baik, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Demikian juga pencuri, dia hanya akan dihukum apabila dia sudah terbukti yang dia ini adalah mencuri.
begitu. Yang mengetahui hakikatnya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun masyarakat manusia hanya dapat melihat zahirnya. Kalau zahirnya orang ini adalah baik, selalu beramal soleh, tak pernah menyakiti jiran tetangga dengan masyarakatnya, rajin membantu menolong, maka disaksikan ataupun diiktiraf oleh masyarakat bahwa orang tersebut adalah kategori orang yang baik. Karena sini al-wasilun, mereka telah sampai kepada Allah menurut penglihatan dan anggapan orang lain, bukan menurut penilaian mereka sendiri. Kalau mereka sendiri menilai dirinya mereka sendiri, ibaratlah nanti pepatah Melayu, masuk bakul angkat sendiri. Betul? Masuk bakul angkat sendiri. Itu jelas lah, jelas-jelas itu adalah sangat tercela. Mereka ini selalu beribadah dan mengerjakan taat kepada Allah serta menjalankan segala larangannya, menjauhkan segala larangannya. Mereka keluar dari daya dan kekuatan mereka. Paham tak? Mereka keluar dari daya dan kekuatan mereka. Paham tak? Tak paham pun, tapi diam aja. Apa ini? Tak paham pun diam aja. Paham tak? Diam. Tak paham? Diam. Sama lah, saya bercakap dengan batu. Mereka keluar dari daya dan kekuatan mereka. Artinya mereka ini terlepas, tidak terikat dengan daya dan kekuatan mereka. Artinya mereka ini sama sekali tidak berpegang dengan usaha dan kekuatan mereka, melainkan semuanya dirujuk dan juga dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Sama sekali tidak terlihat lagi bagi mereka amal-amal yang mereka kerjakan. Sama sekali tidak terlihat lagi bagi mereka amal-amal yang mereka kerjakan. Mereka sama sekali tidak merasa bahwa mereka ini telah mengerjakan amal soleh. Sebab pada keyakinan mereka ini bukan siapa-siapa. Kalau Allah tidak menghendaki melakukan kebaikan, maka mereka pun tidak mampu berbuat apapun. Makanya kalau baca ini perenggan demi perenggan, mesti dipahami betul. Sebab perasaan mereka, nah inilah intinya. Sebab perasaan mereka secara keseluruhan dilihat Allah atau melihatnya dalam arti tidak seumpama dengan sesuatu. Inilah yang dimaksud kepada pengertian ihsan. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan, apabila kamu, ya, ihsan ini gambarannya apabila kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu ini betul-betul melihat kepada Allah. Fa illam taku fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak dapat mengalami perasaan seperti itu, maka kamu